Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, bulan yang di dalamnya ada malam di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita kepada hidayah, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam ini. Ikhwati billah rahimakumullah, salah satu tujuan diwajibkannya kita berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu diilustrasikan, diibaratkan seperti kita melewati suatu jalan yang penuh dengan duri dan kita melewati jalan itu dengan penuh hati-hati. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika ditanya tentang takwa. Takwa itu ada perasaan takut, takut untuk berbuat maksiat, takut untuk melakukan dosa, takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu juga bisa dikatakan senang, senang untuk melakukan perintah Allah, senang dan bangga bahagia untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijalankan dengan penuh keridhaan, dijalankan dengan penuh kerelaan, dijalankan dengan penuh sukacita tanpa ada perasaan yang membebani, tanpa ada perasaan yang menghalangi. Perasaan senang inilah juga bisa disebut dengan takwa. Perasaan senang melakukan suatu kebaikan juga disebut dengan takwa. Perasaan bangga untuk bisa beramal soleh juga merupakan takwa. Bagi orang-orang yang bertakwa akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwati billah rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda. Salah satunya adalah afina anin nas. Dia senantiasa memaafkan manusia, dia senantiasa memaafkan orang lain, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan orang lain inilah merupakan wasilah, salah satu cara, salah satu wasilah seseorang dimudahkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya di antara azan dan iqamah, sambil menunggu iqamah beliau bersabda, sebentar lagi
akan lewat calon penghuni surga. Para sahabat ketika itu penasaran, siapa sih yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga? Sementara para sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum, mereka semuanya sudah berada di dalam masjid. Mereka semua berada di saf terdepan. Lalu siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga? Mereka memandang pada pintu masuk masjid pada waktu itu. Ketika dilihat ada seorang sahabat, dia masih basah air wudunya, masih basah jenggotnya oleh air wudu sambil memegang sandalnya masuk ke masjid. Keesokan harinya juga Rasulullah mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi kita akan melihat calon penghuni surga. Sahabat juga heran lagi, siapa sebenarnya sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan calon penghuni surga? Lagi-lagi yang lewat adalah orang yang sama seperti yang lewat kemarin. Hari berikutnya juga sama. Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi kita akan melihat calon penghuni surga. Dan juga sama, ketika sahabat melihat siapa yang akan lewat tersebut, lagi-lagi si fulan ini yang lewat. Orang yang sama yang 2 hari berturut-turut juga lewat. Sehingga karena saking penasarannya ingin tahu, sahabat Abdullah bin Umar hendak bermalam di rumah sahabat tersebut, ingin mengetahui amalan apa sih yang dilakukan oleh sahabat tersebut sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Ketika sudah sampai ke rumah sahabat tersebut, dia menyampaikan, wahai fulan, aku bertengkar dengan ayahku dan aku berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Bolehkah aku bermalam di rumahmu selama 3 hari? Bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari ini? Tentu saja boleh, kata sahabat tersebut. Ketika Abdullah bin Umar menginap di rumah sahabat tersebut selama 3 hari, tidak ditemukan amalan istimewa satupun ya yang dilakukan oleh sahabat tersebut dalam hal ibadahnya. Ibadahnya biasa-biasa saja, tidak juga qiyamul lail. Paling ketika dia bangun tidur, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terus sampai hari yang ketiga, sehingga sahabat Abdullah bin Umar ini mengatakan, sebenarnya aku kesini itu bukan karena aku bertengkar dengan ayahku, tetapi aku kesini ingin mengetahui amalan apa sih yang engkau lakukan sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, amalan yang aku lakukan hanyalah seperti apa yang kau lihat setiap malamnya. Seperti kau bermalam di sini selama 3 hari dan aku melakukan amalan-amalan biasa saja, tidak ada yang spesial. Ketika sahabat Abdullah bin Umar hendak berpamitan, lalu dipanggil, wahai sahabat Abdullah bin Umar, wahai Ibnu Umar, sebenarnya ada satu amalan yang aku lakukan dan boleh jadi ini yang menyebabkan aku dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Aku tidak pernah hasad kepada nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Aku tidak pernah iri kepada orang lain. Aku tidak pernah merasa memiliki perasaan hasad
tidak pernah memiliki perasaan iri, tidak pernah merasa memiliki perasaan dengki kepada orang lain. Dan aku setiap sebelum tidur senantiasa memaafkan kesalahan orang-orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Inilah mungkin amalan yang menyebabkan Rasulullah SAW mengatakan, aku sebagai calon penghuni surga. Tidak ada amalan lainnya. Subhanallah. Saudaraku, ikhwati billah rahimakumullah, salah satu penyebab seseorang menjadi calon penghuni surga adalah afina anin nas, memaafkan orang lain, memaafkan manusia. Dan inilah salah satu ciri dari orang yang bertakwa di antara ciri-ciri yang lainnya. Tentu banyak sekali ya ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Sebagaimana juga dikatakan, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan memiliki harta yang banyak maupun dalam keadaan memiliki harta yang sedikit. Wal kaziminal ghaiz, dan mereka juga senantiasa menahan amarahnya, mampu untuk menahan marah meskipun ia bisa marah, tapi dia mampu menahannya. Dan inilah juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Ikhwati billah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan ikhtiar kita berpuasa Ramadan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah, kita keluar menjadi pemenang, kita keluar nantinya dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.